Mengapa Indonesia tidak membantu Palestina untuk melawan Israel dalam berperang? Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten membela Palestina. Dilansir dari website Presiden RI, Indonesia juga kerap mengutuk keras berbagai serangan Israel, baik itu serangan di Gaza, Lebanon, bahkan saat tentara Zionis itu menyerang pasukan perdamaian PBB. Indonesia juga mendukung penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Seperti diketahui, Mahkamah Pidana Internasional yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dua pemimpin Israel tersebut. Keduanya dianggap sebagai penjahat perang karena berbagai kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan. Indonesia menyambut baik keputusan Mahkamah Pidana Internasional yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, merupakan langkah signifikan untuk mewujudkan keadilan bagi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Palestina. Dengan status tersebut, Netanyahu dan Gallant bisa ditangkap jika berada di sejumlah negara. Meski begitu, jika keduanya datang ke Indonesia, Indonesia disebut tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi penangkapan terhadap Netanyahu, sebab Indonesia sendiri bukan negara anggota ICC karena tidak meratifikasi status Roma yang mengatur prosedur dan yurisdiksi ICC. Hal ini berarti kita tidak bisa langsung mengambil tindakan hukum atau menangkap perintahnya oleh ICC. Sebagai negara non-anggota, Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan keputusan tersebut. Surat perintah yang dikeluarkan oleh ICC memang penting untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat Palestina. Namun pelaksanaannya tetap harus mengikuti mekanisme hukum internasional yang lebih luas dengan melibatkan negara-negara anggota ICC yang memiliki kewenangan. Selain itu, sebagai pemimpin negara Israel, Netanyahu juga dilindungi oleh kekebalan diplomatik yang sering diberikan kepada kepala negara. Kekebalan ini membuat penangkapan terhadapnya semakin sulit karena Israel tidak mengakui yurisdiksi ICC dengan sering menolak keputusan-keputusan internasional yang berkaitan dengan negara mereka. Oleh karena itu, meskipun Indonesia sangat mendukung upaya ICC, Indonesia kita tidak bisa bertindak langsung dalam menangkap Netanyahu tanpa adanya dukungan dari negara-negara yang memiliki kewenangan hukum. Dukungan terhadap Palestina. Meskipun tidak bisa mengeksekusi surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu, Indonesia tetap menunjukkan komitmennya dalam mendukung perjuangan Palestina dan perdamaian internasional. Pemerintah Indonesia telah menyatakan dukungan terhadap keputusan ICC dan menegaskan bahwa ini adalah langkah penting untuk mengakhiri pendudukan ilegal Israel di Palestina. Indonesia juga mendukung penuh upaya ini untuk mewujudkan solusi dua negara sebagai cara untuk menyelesaikan konflik ini. Indonesia menekankan bahwa surat perintah penangkapan tersebut harus dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional. Demikian pertanyaan Kemlu RI.
Indonesia terus berperan aktif dalam upaya perdamaian internasional melalui kontribusinya dalam pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon. Dengan perang tersebut, Indonesia tetap berusaha mendorong tercapainya perdamaian dan keadilan di Palestina melalui jalur diplomasi dan kerjasama internasional. Coba kalian berpikir, apa mungkin Israel yang takut menyerang negara Indonesia? Setidaknya, terdapat beberapa alasan mengapa Israel harus berpikir 100 kali jika ingin menyerang Indonesia. Konflik antara Israel dan Palestina semakin memanas. Serangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak menyebabkan ratusan orang harus merenggang nyawa dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Kejadian tersebut tentu mendapat kecaman dari banyak pihak, salah satunya Indonesia. Meski mengecam dengan keras, namun Israel harus berpikir 100 kali jika ingin menyerang Indonesia. Dilansir dari kanal YouTube YT Crash Fake. Barack Obama yang merupakan mantan Presiden Amerika Serikat telah berjanji akan menjaga Indonesia dari sentuhan asing karena negara ini merupakan rumah masa kecil Obama. Vladimir Putin selaku sahabat karib Soeharto juga akan mengerahkan 100.000 angkatan udara untuk membantu negara Indonesia jika diserang oleh pihak lain. Negara di benua Asia juga akan turun tangan untuk membela Indonesia. Salah satunya adalah Cina yang akan mengirim 50.000 pasukan angkatan darat dan India membawa 30.000 angkatan laut. Selain itu, Prancis juga berjanji akan mengerahkan pasukan demi membela Indonesia sebagaimana janji mantan Presiden Prancis yang beragama Muslim. Selanjutnya, negara lain yang akan membantu Indonesia jika diserang oleh Israel adalah Jerman. Negara ini memiliki hubungan yang kuat dengan Indonesia sejak lama. Negara di Timur Tengah seperti Pakistan juga memiliki janji yang sama, yakni akan menjaga kedaulatan rakyat Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, Iran juga akan menyerahkan 30 roket dan senjata kimia berbahaya kepada musuh. Demikian juga dengan negara tetangga yakni Malaysia yang akan turut serta membantu Indonesia. Pasalnya, Indonesia dan Malaysia sama-sama berasal dari ras Melayu. Bahkan Bangladesh juga berjanji akan mengamankan Indonesia jika ada peperangan yang terjadi. Sementara Thailand siap mengerahkan 1.000 tank panser untuk membantu peralatan dalam peperangan. Sesuai janji Myanmar dengan Soeharto, negara ini akan mengirim 40.000 pasukan laut untuk membela Indonesia. Pemerintah Lebanon juga berjanji menyerahkan 10.000 tentaranya untuk membantu Indonesia. Itulah alasan mengapa Israel harus berpikir 100 kali jika ingin menyerang Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa politik luar negeri ataupun geopolitik dapat berubah seiring perkembangan waktu. Selama tahun-tahun berikutnya, hubungan antara Israel dan Indonesia bisa saja mengalami perubahan, tergantung pada perkembangan politik dan isu-isu internasional. Jadi, menurut kalian, apakah negara-negara yang saya sebut tadi bisa membantu Indonesia dalam peperangan, ataukah hanya janji-janji manis? Kalau ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.